Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak dan Ibu jamaah pengajian atau kajian malam Sabtu di Masjid Namirah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita sampaikan, kita panjatkan kehadirat Allah. Kita bisa bertemu, bersilaturahim di tempat yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita niatkan dengan serius bahwa malam ini selama 60 menit tidak lain adalah dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menuntut ilmu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan, mungkin ada yang dari jauh, ada yang dekat, tapi semuanya itu adalah menempuh suatu jalan, baik berjalan maupun naik motor, naik mobil, itu namanya menempuh jalan. Salaka torikon, bukan berjalan ya, menempuh suatu jalan. Yaltamisu fihi ilman, yang tidak lain untuk mencari ilmu, karena ilmu itu di depan, amal di belakang. Kata Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan al ilmu qablal amal. Ilmu itu harus ada sebelum amal. Maka ketika seseorang mencari ilmu dengan niat karena Allah, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Allah mudahkan jalannya ke surga. Semoga kita oleh Allah dicatat sebagai hamba Allah yang dimudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin. Semoga sholawat dan salam kita senantiasa sampaikan, senandungkan kepada Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan membahas satu tema yang sangat penting, yaitu ridho. Kenapa? Karena ridho ini adalah inti dari harapan, keinginan, impian kita. Ridho itu adalah kerelaan Allah terhadap kita. Jadi konsep ridho di dalam kitab Ihya Ulumuddin salah satu disebutkan oleh Imam Al-Ghazali, bahwa ridho itu memang ada dua. Ridho seorang hamba kepada Tuhannya, dan ridho Tuhan kepada hambanya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ada 5 kali istilah radhiyallahu wa radu'an. Jadi Allah itu ridho, dan orang yang diridhoi itu juga ridho. Sehingga ridho itu bukan hanya kita ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu mungkin tema yang lain. Yang akan kita bahas malam ini adalah ridho Allah terhadap kita. Apakah Allah ridho terhadap amal yang kita lakukan? Allah ridho terhadap niat segala apa yang terjadi, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dan bahkan dalam tidur itu sendiri Allah ridho enggak terhadap perilaku kita itu?
Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam ridho itu ada yang namanya kepercayaan. Dari percaya itu ada cinta. Dari cinta itu baru muncul namanya ridho. Gini, mungkin kita Bapak Ibu yang sudah punya anak ya, sudah punya anak ini rata-rata ya, kecuali yang masih muda-muda, perlu dicarikan biar punya anak. Maksudnya dicarikan istri atau suami ya. Kadang-kadang kita itu yang tidak terlalu peduli. Kalau ada yang mau, saya punya putri-putri itu namanya itu ada 10 di tempat saya. Kalau mau ya. Mau janda apa gadis. Boleh daftar nanti ke takmir. Jadi yang punya anak ini kita, pasti semua kita yang punya anak itu mencintai anak. Kenapa? Karena Allah memang sudah tanamkan dalam diri kita itu cinta kepada anak. Jelas surat Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Memang ditanamkan cinta itu kepada anak. Lah, ketika cinta itu ada dalam diri kita, awal kita mencintai, maka kita akan melihat perkembangan anak. Anak itu kita percaya apa tidak? Perilakunya bisa enggak dilihat sebagai perilaku yang menyenangkan atau tidak? Kalau kita percaya kepada anak, baru timbul yang namanya cinta. Dari cinta itu timbul yang namanya ridho. Begitu juga Allah Subhanahu wa ta'ala melihat perilaku kita. Perilaku kita sebagai hambanya itu kira-kira perilaku kita itu bisa enggak diandalkan, dipercaya. Dari kepercayaan itu timbul yang namanya cinta. Dari cinta itu timbul namanya ridho. Jadi kemudian Allah meridhoi setiap apa yang kita lakukan. Karena itu ketika kita beramal, puncak dari tujuan itu ridho Allah. Misalnya kita berbuat baik kepada orang tua, ingin mendapatkan ridho orang tua. Boleh mendapatkan ridho orang tua, tapi puncaknya itu ridho Allah. Karena Allah, Nabi mengatakan ridho Allah fi ridhol walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Jadi orang tua ini adalah orang yang menjadi sarana hadirnya kita di dunia. Kita mencari ridhonya, tapi nggak berhenti di situ. Nggak berhenti, karena untuk mencari ridho orang tua itu dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang istri mencari ridho suami, tidak berhenti di situ. Salah kalau berhenti di situ. Mencari ridho suami dalam rangka mencari ridho Allah. Seorang suami, dia bekerja mencari nafkah untuk istri dan anaknya, mencari ridho istri dan anaknya dalam rangka mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu seterusnya, puncak dari hidup kita adalah mencari ridho Allah. Mengapa? Karena dengan ridho itu Allah akan berikan rahmat. Dengan ridho itu Allah memberikan maghfirah. Dengan ridho itulah Allah memberikan surga. Maka yang kita mintakan, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ridhomu dulu, baru jannah itu mudah. Kalau Allah sudah ridho, kalau orang tua sudah ridho anaknya, sedikit salah saja, wong sudah ridho itu ditutup-tutupi salahnya. Wong ridho kok, diampuni salahnya, wong ridho. Yang penting gimana kita mencari ridho Allah. Maka misalnya di dalam surat An-Nisa, saya lupa ayat berapa itu, Allah menyatakan begini, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah itu akan mengampuni, Allah itu tidak akan mengampuni orang yang berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan akan mengampuni selain itu bagi yang dikehendaki. Kalau Allah mau, selesai sudah. Yang penting Allah
Allah mau. Lah maunya Allah itu berarti Allah itu ridho kepada kita. Nah disinilah maka ada 5 kelompok orang yang Allah ridhoi dalam Al-Quran. Tentu saja memang banyak yang lainnya, tetapi 5 ini pokok. Lainnya bisa masuk sini, hadis-hadis juga bisa masuk. Yang pertama adalah kelompok yang bertauhid kepada Allah dengan tauhid yang murni. Tauhid yang sebenarnya. Tauhid yang tidak sedikit pun ada gangguan dari kekuatan lain. Kepercayaan mengesahkan Allah itu harus sungguh-sungguh tidak boleh bercampur dengan yang lain. Kalau cinta kepada suami itu murni, karena seorang istri harus patuh pada suami. Karena memang Allah menciptakan seorang istri itu untuk patuh kepada suami. Itu perempuan itu memang Allah ciptakan untuk itu. Makanya dikatakan oleh Nabi kan kadila atau mindila dari tulang rusuk. Maka kalau belum dapat istri silakan dicari tulang rusuknya di belah mana yang hilang. Tapi seorang suami itu dia adalah qawwam tanggung jawab. Maka kemurnian tidak bisa diukur dengan dia cinta hanya kepada seorang istri. Saya tidak mengatakan tentang poligami ya. Tidak mengatakan tentang itu. Tetapi memang Allah membolehkan itu karena memang Allah menciptakan seorang laki-laki itu tidak ada yang dia suka selain Allah Subhanahu wa taala diciptakan itu kecuali kepada kemudian lawan jenisnya. Dan itu menjadi cara Allah agar perempuan itu bisa bercerita kepada orang lain. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berapa istrinya Bapak Ibu? 11, 12, tapi yang bertemu itu 9. Karena yang lainnya tidak, ada yang sudah wafat lalu nikah lagi. Sekelas Nabi kalau istrinya cuma 1, maka ada banyak berita-berita yang tidak bisa diinformasikan. Dengan adanya istri Nabi yang lebih dari 1, maka di situ riwayat-riwayat hadis itu bisa kita pelajari. Ternyata Nabi itu di rumah tangganya begini loh. Menurut istri yang 1 begini, yang lain begini. Lah, ridho itu, tauhid itu, yang murni itu yang pokok hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berita tentang ini misalnya saya ambil dari surat Al-Maidah ayat 116 sampai 119. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ini kisah Isa alaihissalam. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau membaca ayat ini beliau menangis. Mengapa? Karena sekelas Isa Allah mempertanyakan apa yang dilakukan. Wa id qalallahu, dan ingatlah ketika Allah berkata, ya Isa bin Maryam, wahai Isa bin Maryam, a anta qulta linnas, apakah kamu yang mengatakan pada orang-orang itu, ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah, jadikanlah aku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Jadi Nabi ini ditanya, Nabi Isa ditanya oleh Allah. Mengapa Allah menanyakan? Karena sepeninggal Nabi Isa wafat, atau dalam Al-Quran dikatakan diangkat oleh Allah, kenapa umatnya, para murid-muridnya kok justru malah menyembah Isa dan ibunya dijadikan anak Allah? Ada Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Roh Kudus. Ada Tuhan Ibu. Apa engkau yang mengatakan itu wahai Isa? Jadi Allah bertanya kepada Nabi Isa ini. Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka
Maha suci Engkau ya Allah. Ma yakunu li an aqula ma laisa li bihaqqin. Tidak mungkin aku mengatakan sesuatu yang tidak benar. In kuntu qultuhu faqad alimtah. Apa yang aku katakan sungguh Engkau sudah tahu ya Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu fi nafsik. Engkau tahu diriku dan aku tidak tahu tentang dirimu. Innaka anta allamul ghuyub. Engkau adalah zat yang maha mengetahui yang gaib. Jadi Nabi menjawab, demi Allah subhanak, maha suci Engkau ya Allah, tidak mungkin aku bilang seperti itu. Ini adalah pertanggungjawaban Isa alaihissalam ketika ditanya oleh Allah. Apa jawabnya Isa lagi? Ma qultu lahum illa ma amartani bihi. Apa yang aku katakan kepada mereka tidaklah kecuali apa yang kau perintahkan aku mengatakannya. Karena Nabi itu kan hanya balag, penyampai risalah. Apa itu? Anikbudullah Rabbi wa Rabbakum. Hendaklah menyembah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Jadi apa yang katakan pada mereka, ya Allah, saya enggak pernah bilang saya ini Tuhan, ibu saya Tuhan. Enggak. Saya katakan, sembahlah Allah, Dia adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihim. Dan aku tahu persis menyaksikan mereka melakukan itu selama aku bersama mereka. Sampai begitunya Nabi Isa menjawab ya. Falamma tawaffaitani, tapi ketika engkau sudah mengangkatku, mematikanku ya Allah, kunta antar raqib alaihim, engkaulah yang mengawasi mereka. Wa anta ala kulli syai'in syahid, dan engkau maha menyaksikan segala sesuatu. Lah Nabi ketika mendengar ini yang berikutnya ini, Nabi nangis. Intu adzibahum, ya Allah, jika engkau menyiksa mereka, mengadab mereka, fa innahum ibaduk, sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu juga. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi Nabi Isa alaihissalam, seorang yang diutus oleh Allah sebagai Al-Masih, Sang Mesias, Nabi terakhir dari Bani Israel, yang orang Israel sendiri, Yahudi, tidak mengakuinya. Padahal sudah ada di dalam kitab Taurat dan Zabur mereka. Mereka bersama-sama dengan kaisar dari Romawi berusaha mengejar dan membunuh Nabi Isa alaihissalam. Padahal juru selamat seperti itu Allah tanyakan apa yang sudah dilakukan. Karena itu Nabi menangis, Rasul itu. Ya Allah, bagaimana engkau bertanya kepadaku tentang umatku? Makanya di Haji Wada itu kan Nabi mengatakan, hal balagtu risalah, apa sudah aku sampaikan semua risalah ini? Mereka menjawab, qalu balagta risalah, ya Nabi engkau telah menyampaikan semua. Di Haji Wada tahun ke-10 Hijriah, yang 3 bulan kemudian Nabi sudah wafat. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat persoalan ini penting. Sekelas Nabi Isa alaihissalam, Nabi Bani Israel, yang Allah ceritakan Israel paling banyak dalam Al-Quran, itu saja dipertanyakan. Maka lalu Allah mengatakan, apa kata Allah? Qala Allah, hada yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Inilah hari di mana orang yang benar bermanfaat kebenaran mereka. Lahum jannatun tajri min tahtiyal anhar khalidina fiha abadan. Mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal di dalamnya. Kata berikutnya, radhiyallahu anhum wa radu'an. Karena Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho terhadap Allah. Dzalikal fauzul azim, itulah karunia yang besar. Jadi apa yang dikatakan Isa alaihissalam dan murid-muridnya yang Allah sebut sebagai al-hawariyun,
yang menolong Allah, menolong nabinya, menolong agama Islam. Mereka itu adalah orang yang benar, yang saksinya Nabi Isa alaihissalam ketika masih hidup, mereka murid-muridnya tauhidnya lurus, tegak, sama sekali tidak mengatakan bahwa Isa adalah Tuhan. Karena itu maka mereka ini oleh Allah dikatakan sebagai orang yang diridhoi oleh Allah. Sidquhum, kebenaran mereka bermanfaat pada hari itu bersama dengan Isa alaihissalam. Makanya tidak salah kalau dalam hadis Nabi, dan itu dikuatkan dalam 2 ayat tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam. Satu, karena memang Nabi Isa alaihissalam dalam istilah memang tawaffaitani, mewafatkan. Tapi pada hakikatnya tidak wafat secara utuh seperti manusia yang lain. Karena tidak ada kuburnya. Allah jelas mengatakan dalam ayat yang lain, bal rafa'ahu, Allah mengangkat Nabi Isa alaihissalam. Karena Allah mengangkatnya dan masih ada persoalan umatnya seperti ini, maka Allah akan menurunkan Isa di suatu saat nanti. Dan tanda-tanda itu sudah ada ketika Israel sekarang sudah mulai goyah. Tapi saya tidak bicara tentang itu, malah ruwet nanti dibahas Israel. Sudah tandanya nanti bersama dengan Imam Mahdi yang hidup 7-9 tahun, lalu Isa sendiri hidup 40 tahunan. Lebih dari 80 hadis bicara tentang turunnya Nabi Isa alaihissalam dan Imam Mahdi ini. Dan di situ Nabi Isa akan membawa umatnya yang menyembahnya itu kembali kepada Islam yang benar. Dia robohkan patung-patung Isa. Dia rusak salib-salib yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Dan semua nanti umat akan menjadi Islam sebagaimana yang diturunkan oleh Allah mulai dari Nabi pertama Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang mendapat ridha Allah orang yang bertauhid, yang murni. Tidak dicampur dengan apapun. Karena itulah Bapak Ibu sekalian, boleh kita cinta pada suami, boleh pada istri, boleh pada anak, boleh pada harta, boleh jabatan, boleh apapun. Tapi ingat, cinta kita tidak boleh melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tawakal kita harus murni kepada Allah. Yang kedua, orang yang dapat ridha Allah itu mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara mutlak. Nanti ada tanya jawab enggak ya? Enggak. Dianggap sudah paham semua ya. Nanti kalau tanya jawab kepada yang lainnya ya, sudah setengah jam baru dapat 1. Laqad radhiyallahu anil mu'minina. Sungguh Allah meridhoi orang-orang mukmin. Siapa mereka yang Allah ridhoi itu? It yubayi'unaka tahtas syajarati, yang mereka itu berbaiat kepadamu di bawah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, lalu Allah tahu apa yang ada dalam hati mereka. Fa'anzalas sakinata alaihim, lalu Allah menurunkan ketenangan dalam diri mereka. Wa asabahum fathan qoriban, baru Allah akan membalas mereka dengan kemenangan yang sudah dekat. Wa maghanima katsiratan, mereka juga mendapatkan ghanimah yang banyak, ya'khudunaha, yang mereka akan bisa mengambilnya. Wa kanallahu azizan hakiman, sungguh Allah maha bijaksana, maha perkasa lagi maha bijaksana. Apa yang dimaksud dengan Allah berbaiat di bawah pohon? Ya, tidak usah besok mencari pohon, mana pohonnya. Ini adalah cerita pada masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasca perang Khandaq. Perang terjadi antara umat Islam yang diserang oleh sekutu. Umat Islam di Madinah 3.000
diserang 10.000 sekutu memakai parit Khandaq atau Ahzab pada tahun ke-5 Hijriah. Tapi Allah membantunya, mereka kocar-kacir selama lebih dari 1 bulan mengepung. Kemudian Allah turunkan badai, turunkan malaikat, mereka akhirnya pulang semua, tidak dapat hasil apapun. Setelah itu orang-orang Quraisy dan Mekah sudah mengatakan nggak mungkin kita melawan lagi itu. Sudah terakhir perang itu. Maka pada tahun ke-6 Nabi itu mengatakan pada para sahabat, terutama muhajirin, kita ingin umroh. Umroh itu ke Mekah, bukan ke Madinah ya. Madinah itu tempat Nabi berdakwah, tapi umrohnya di Mekah. Oh, sahabat senang sekali para muhajirin itu. Gimana nggak senang, 6 tahun dia meninggalkan kota Mekah. Ini ada kesempatan untuk mudik. Kita aja setahun nggak mudik saja sudah kangen. Saya itu di Yogyakarta Bapak Ibu, tetapi asli saya itu wong desa namanya Lembor Brondong Lamongan. Brondong ada dalam peta, Lembor kayaknya nggak ada dalam peta itu. Itu karena dibawa oleh ombak terdampar di Yogyakarta. Sehingga ketika saya dihubungi oleh takmir masjid, langsung siap. Kenapa? Karena bisa pulang sambil bertemu dengan orang tua. Kenikmatan luar biasa itu kalau mudik. Jadi Bapak Ibu kalau orang Lamongan tinggal di sini, nggak punya mudik, nggak asik. Asiknya itu mudik, apalagi mudik pakai mobil, di atasnya barang-barang itu top pokoknya, marko top itu. Jadi saya tiap tahun itu mudik Pak, mudik. Lah diajak mudik para sahabat ini senang sekali. Berjalanlah dia, niatnya umroh, bukan perang. 1.400 yang ikut Nabi. Padahal tahun ke-5 itu ada 3.000. Yang berperang hanya 1.400 dari kalangan sebagian muhajirin, sebagian dari Ansor. Ikut sampai di Hudaybiyah. Hudaybiyah itu adalah tempat 70 km dari Mekah, yang sudah meninggalkan Madinah kurang lebih 630 km. Bayangkan, berarti kan tinggal sedikit lagi itu. 7 hari perjalanan, 6 hari sudah ditempuh 85%. Tinggal sebentar lagi apa dalam bahasa Lamongan, sak tulan tidak sampai Mekah itu. Di situ dicegat nggak boleh masuk Mekah. Ya. Pokoknya kalau masuk Mekah kita perangi. Dulu kan tidak ada HP ya. Jadi nggak dihubungi dulu, saya mau ke Mekah, kira-kira gimana, bisa nggak? Oh nggak ada. Kalau sekarang dihubungi dulu, kira-kira bisa dibuka nggak itu? Nah, sekarang nggak ada. Dan sekarang ada, dulu nggak ada. Sampai di sana nggak bisa masuk Mekah. Para sahabat itu sudah gerah, orang dijanjikan pulang, bayangkan 6 tahun belum melihat rumahnya dulu seperti apa, tanahnya sekarang bagaimana, kerinduannya kan sangat kuat. 6 tahun meninggalkan kampung halamannya. Orang-orang Quraisy, utusan dari pimpinan mereka waktu itu adalah Abu Sofyan, mengutus para telik sandinya. Betul nggak mereka mau ibadah? Satu diutus, iya ternyata mereka, Nabi dan para sahabat tidak bawa senjata. Mereka hanya membawa kuda, membawa sapi, kerbau, membawa unta, kambing untuk disembelih nanti di dalam umroh itu. Tapi nggak percaya, diutus lagi sampai 3 kali. Jadi beberapa saat itu menunggu di Hudaybiyah di situ. Sampai Nabi akhirnya mengatakan, siapa yang berani masuk ke Mekah untuk negosiasi? Bagaimana Umar? Kata Umar bin Khattab, tidak ya Rasul. Saya khawatir nanti malah saya menjadi rusuh kalau saya datang ke sana.
Sepertinya ini Utsman bin Affan, kata Nabi. Utsman, karena Utsman itu dari kelompok Bani Umayyah, masih satu klan dengan Abu Sufyan. Utsman siap, mangkat dia berangkat sendirian untuk negosiasi, karena memang niatnya bukan untuk perang. Sampai di sana, Bapak sekalian, kata Abu Sufyan, wahai Utsman, kalau Anda mau umroh silahkan, tapi tidak Nabi dan sahabat yang lain. Kata Utsman, tidak bisa. Saya membawa misi dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kalau saya tidak bisa mendapatkan jalan Nabi dan sahabat untuk umroh, saya pun tidak mungkin umroh. Ya sudah, nggak bisa lagi. Jadi lama di situ negosiasi, timbul hoax. Dulu ada hoax ternyata. Apa hoaxnya? Utsman sudah dibunuh. Wah, ini marah ini ya toh. Para sahabat itu, gimana ini kita? Sudah kita serbu saja. Oh, kita nggak bahas senjata kok serbu gimana? Insya Allah, Allah menolong. Allahu Akbar. Wah gitu, nekat ya. Tapi Nabi mengatakan tidak. Jangan ada yang berangkat. Jangan ada yang melebihi dari garis ini. Tidak boleh ada yang offset. Maka Allah kemudian menurunkan perintah untuk baiat. Inilah yang dikatakan dengan baiat ridwan. Baiat untuk meridhoi keputusan Allah dan Nabi-Nya. Kalau memang mereka belum memberikan, maka nggak bisa kita masuk. Bagaimana tidak marah para sahabat? 5-6 hari mereka berjalan untuk datang ke tempat kampung halamannya, hanya tinggal apa itu? Saknyuan saja, nggak boleh, marah dia. Sudah kita serang saja. Maka Nabi kemudian membaiat mereka harus tetap dalam satu barisan. Apalagi ada hoax Utsman terbunuh. Wah, semakin marah mereka. Akhirnya Utsman geleleng-geleleng. Geleleng-geleleng ya. Masa sahabat Utsman geleleng-geleleng. Jalan dari sana ketemu dengan Nabi, tidak bisa lagi. Tapi kemudian timbullah yang namanya perjanjian Hudaybiyah. Bisa ke sana tahun depan, yaitu tahun ke-7 Hijriah. Itulah umroh Nabi. Baru tahun ke-7 itu bisa umroh. Tahun 6 nggak bisa. Lah 1.400 orang yang berbaiat kepada Nabi, yang pulang tidak membawa apa-apa, akhirnya disembelihlah sembelihannya di Hudaybiyah itu. Mereka itulah orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi yang seperti itu, dia taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah kita termasuk yang taat kepada Rasul, maka harus mengikuti apa yang diperintahkan, jejak yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya seluruhnya, apa yang bisa kita lakukan, cara ibadahnya, keimanannya, akhlaknya. Karena Nabi itu khuluquhul Quran. Yang kedua, yang ketiga adalah mengikuti sahabat, tabi'in dan para ulama. Islam kita itu bukan Islam yang bisa kita ambil sendiri-sendiri. Kita punya sumber. Dalam At-Taubah Allah menyatakan was-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansori wal ladzina tabauhum bi ihsan. Orang-orang yang dahulu, yang paling awal masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansor. Muhajirin itu orang yang hijrah ya. Ansor itu yang menolong. Jadi muhajir itu hijrah. Orang Mekah ke Madinah namanya muhajirin. Ansor yang menolong. Mungkin ada di sini bapak-bapak, ibu-ibu yang bukan asli Lamongan. Bisa dari barat, dari timur, atau dari selatan, atau dari utara. Kalau utara mana lagi itu? Kalimantan misalnya ya. Masuk ke Lamongan, maka namanya muhajirin. Yang di sini kok mau menerima dengan baik namanya ansor. Cuman beda, kalau dulu muhajirin itu oleh Nabi disaudarakan
Sehingga orang-orang Ansor itu menawarkan, bagi Anda yang tidak punya tanah, saya ada tanah, silahkan ini dipakai. Yang tidak punya rumah, bisa kita paruan rumahnya, atau silahkan membuat di tanah saya. Yang nggak punya istri, saya ada istri 4, silahkan milih yang mau yang mana. Saya ceraikan 1. Itu Ansor ya. Nah saya itu ke Jogja Pak, saya muhajirin. Tidak ada yang nawari begitu itu. Ya. Tanah juga cari sendiri, istri ya cari sendiri, nggak ada yang nawari, anaknya atau apa nggak ada nawari. Akhirnya saya cari orang dari Jawa Timur juga lah. Petilasannya dari Untung Suropati, orang Pasuruan, orang Bangil. Jadi Allah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor agar apa? Menjadi satu kekuatan. Sehingga mereka inilah oleh Nabi dikatakan generasi terbaik. Bayangkan pada saat orang-orang tidak mengakui Nabi. Waktu itu Muhammad itu siapa sih? Dia dapat wahyu dari Gua Hira. Gua Hira itu apa? Maka orang yang mempercayai pertama seperti Abu Bakar dikatakan As-Siddiq, dari kalangan orang-orang tua. Anak muda ada Ali bin Abi Thalib, dari wanita Khadijah, dari keluarga Yasir bin Amr, dan lain sebagainya. Mereka orang-orang terbaik dikala yang lain tidak percaya, mereka percaya kepada Nabi. Lalu bertambah dan bertambah sehingga bukan hanya percaya, tapi dimusuhi oleh keluarganya, oleh anaknya, oleh orang tuanya, oleh saudara dekatnya, oleh pimpinannya di Mekah, kafir Quraisy memusuhinya, tetapi mereka tetap tidak bergeming, mengikuti, mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hingga diusir. Maka Nabi menyuruh mereka untuk hijrah lebih dulu, hijrah duluan. Nabi masih mencari, meminta kepada Allah waktu yang tepat kapan hijrah. Dari Muhajirin ini dia meninggalkan segala yang ada di rumahnya. Bayangkan kalau kita Bapak Ibu sekalian, misalnya kita berada waktu itu di Mekah, hanya ada 2 golongan. Apa kita termasuk yang mempercayai Nabi lalu hijrah, apa termasuk saudaranya Abu Lahab dan Abu yang lain itu, Abu Gosok. Masuk mana kita? Inilah dalam diri kita. Makanya tidak heran kalau mereka memperjuangkan semuanya. Ansor memperjuangkan hartanya, anaknya diberikan, istrinya diberikan. Karena kan orang yang dari hijrah ini nggak bawa istri, ada yang istri nggak mau, anaknya nggak mau, dia nggak punya apapun, datang sebatang kara untuk hijrah. Lalu bersaudara dan diberikan apa yang dibutuhkan di Madinah sana. Ternyata kebaikan ini bukan hanya Muhajirin dan Ansor, tapi walladzina tabauhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan kebenaran kebaikannya ini. Kalau di dalam hadis dikatakan ada 3 generasi. Siapa itu? Nabi mengatakan khairul qarni, sebaik-baik masa itu masaku. Berarti siapa itu? Yaitu sahabat Muhajirin dan Ansor. Summal ladzina yalunahum, kemudian berikutnya, siapa itu? Tabi'in. Tsummal ladzina yalunahum, lalu tabi'in. Berarti kalau hadis ini mengatakan kan sahabat, tabi'in dan tabi'in. Itu generasi yang terbaik. Lah kita itu masuk mana? Kita ini generasi ke-25. Tabi'in. Baru nanti yang ke-25 itu kita. Tapi kalau itu masuk ihsan, kita masuk di sana. Imam-imam madhab itu adalah tabi'in. Meskipun Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal ada yang memasukkan di dalam tabi'in akhir. Karena memang masih beberapa bertemu dengan bertemu dengan sahabat 1-2 yang sudah tua tapi berapa saat.
Tapi kebanyakan memasukkan mereka ini kelompok tabi'ut tabi'in. Dimulai dari yang paling tua yaitu Imam Abu Hanifah, sezaman Imam Malik, lalu muridnya Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, lalu terakhir Imam Ahmad bin Hambal. 4 orang ini adalah tabi'ut tabi'in. Cuman kalau Ahmad bin Hambal tabi'ut tabi'in akhir, bahkan sudah mengarah pada tabi'ut tabi'in. Kalau kita ini oleh Nabi dikatakan sebagai saudaranya. Suatu ketika Nabi ketika bertemu di masjid setelah sholat mengatakan begini, saya kok kangen ya dengan saudara-saudara saya. Lalu sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah saya ini bukan saudara, kami bukan saudara Anda? Bukan, kalian ini sahabat saya. Saya kangen dengan saudara saya. Siapa yang Anda maksud? Kata Nabi, saudara saya yang saya maksud adalah orang yang beriman kepada risalah yang saya bawa, orang yang mencintai saya, orang yang mengikuti langkah dakwah saya, orang yang menjadikan saya tauladan. Tapi mereka belum pernah melihat saya, mereka belum pernah bertemu dengan saya, mereka belum pernah bercengkrama dengan saya, tapi mereka percaya dengan apa yang saya bawa. Siapa itu kalau bukan kita? Kita nggak pernah bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak pernah duduk bersama Nabi, tapi kita percaya, kita mengikuti risalahnya, kita taat kepada Allah dan Rasulnya melalui Quran dan Sunnah. Lalu kita jadikan Nabi menjadi uswah, menjadi kedua kita. Inilah yang Allah katakan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada keputusan Allah. Wa'adda lahum jannatin tajri tahtahal anhar, dan Allah menyediakan bagi mereka orang-orang seperti ini, termasuk semoga kita di dalamnya, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. Dzalikal fauzul adzim, itulah keberuntungan yang besar. Ketiga, yang keempat, orang yang diridhai Allah adalah orang yang beramal soleh. Ini keempat apa kelima ya? Oh, keempat ya. Beriman dan beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Mereka itulah yang akan mendapatkan sebaik-baik tempat kembali, maksudnya surga. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka di sisi Tuhan-Nya adalah surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, khalidina fiha abadan, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridho atas semua keputusan Allah. Dzalika liman khasyiya rabbah. Itu diberikan bagi orang yang khasyiya rabbah. Khasyiya ini adalah takut, hanya mencari wajah Allah, mencari keridhaan Allah. Jadi iman dan amal soleh itu bukan semata-mata dia melakukan sesuatu, tetapi harus liman khasyiya rabbah, dilakukan untuk mencari ridha Allah. Jadi tidak sebatas amal. Tadi pas khutbah tadi di sini juga saya ungkapkan sedikit tentang amal ini. Mungkin ada yang waktu itu ikut Jumatan di sini. Jadi amal itu oleh Nabi dikatakan tidak bisa membuat kita masuk surga. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan layunajjiya ahadan minkum amaluhu. Amal itu tidak akan bisa membuat selamat seseorang di antara kalian. Lalu dalam hadisnya Ibunda Aisyah dengan istilah lain, la yadkhula
ahadakum amaluhu al-jannata. Tidak akan amal seseorang itu membuat dia bisa masuk surga. Lalu amal yang mana yang bisa masuk surga, memasukkan orang ke surga? Dalam dua hadis ini, tentu dengan sahabat-sahabat yang lain juga masih ada, dikatakan adalah amal yang didasari oleh saddidu wa qaribu wa abshiru. Amal yang harus mencari ilmu didasarkan pada ilmu sehingga amal itu benar. Yang kedua adalah bersungguh-sungguh mendekati Allah, ingin qaribu, ingin selalu mendekat kepada Allah. Wa abshiru, dan dilakukan dengan senang gembira, bukan dengan terpaksa. Jadi kita sholat itu memang itu senang dan memang itu adalah kebutuhan kita. Kita menikmati sholat, kita menikmati puasa, kita menikmati zakat, kita menikmati haji. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, kita ikuti yang haram itu bukan karena terpaksa, karena memang itu sesuatu yang buruk, ya, yang tidak baik, sehingga kita menikmati dan dengan ikhlas kita mengikuti Allah, mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Lah di sini dicatat liman khosya rabbah. Orang-orang itu harus tunduk takut kepada Allah. Ternyata di dalam ayat lain, ini kan Al-Bayyinah, sebelum ini Allah menjelaskan tentang orang Yahudi dan Nasrani dari Ahlul Kitab, ya. Ya. Innal ladzina amanu min ahlil kitab. Kan ada begitu ya. Sesungguhnya orang yang beriman dari Ahlul Kitab, wal musyrikina, dan orang-orang musyrik. Ya. Jadi orang-orang yang oleh Allah disebut Ahlul Kitab, yaitu Yahudi dan Nasrani. Kemudian orang-orang yang musyrik, dia itu sebaliknya, dia tidak akan mendapatkan kebaikan. Dikatakan oleh Allah syarrul bariyah, tempat yang jelek. Tetapi Ahlul Kitab yang sadar, kemudian dia beriman kepada Allah dengan sungguh-sungguh, Allah memberikannya ampunan. Dalam surat Al-Maidah maupun surat Al-Baqarah, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhiri wa amila sholihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang sesungguhnya orang-orang Yahudi, Nasrani, Sabiin, asal mereka mau beriman kepada Allah, masuk Islam, lalu beramal soleh, maka Allah akan berikan mereka pahala. Tidak ada kesedihan dalam diri mereka, tidak pula bersedih hati, tidak pula gundah. Dan ternyata orang-orang yang Nasrani maupun Yahudi itu banyak juga yang masuk Islam. Bagaimana cerita Nabi waktu itu ketika Khadijah menceritakan tentang Rasul SAW diutus itu. Waraqah bin Naufal, dia mengatakan, kalau saya masih hidup, saya akan ikut membela Nabi itu. Dan orang Yahudi yang sekarang ada di Palestina, itu enggak semuanya sejahat yang ada di sana. Itu Yahudi yang politis. Itu Yahudi orang-orang yang bukan dari asli Palestina. Dia sudah terusir sebelumnya. Bahkan sejak Nabi Musa alaihissalam. Karena mereka orang-orang yang tidak taat kepada Allah, pembangkang, ditinggal Nabi saja sudah membuat patung Samiri itu dan pengikut-pengikutnya. Bahkan Allah menghukumnya waktu itu, dia dijanjikan oleh tanah Palestina, Allah mengharamkannya hingga sampai 40 tahun. Sehingga datanglah dia minta ada Talmud, lalu minta Nabi lagi, minta Taurat, karena Taurat oleh Allah cabut karena mereka orang-orang yang membangkang. Baru kemudian ada yang namanya Nabi berikutnya, Daud alaihissalam, kemudian putranya Sulaiman alaihissalam. Itu adalah masa puncak kejayaan Bani Israel.
pada masa Nabi Sulaiman alaihis salam. Tapi setelah Sulaiman alaihis salam itu mangkat, mereka bertarung lagi di antara mereka. 12 bangsa atau klan di Bani Israel itu terpecah menjadi 2, utara dan selatan. Yang di selatan yang ada di Yerusalem itulah kelompok dari Yahudi dan anak dari Bunyamin. Selebihnya semua di Samaria yang di utara. Dan mereka akhirnya bertengkar sendiri hingga Allah berikan hukuman dalam kekuasaan orang-orang Romawi dan mereka terusir semua dari sana. Tetapi barang siapa yang dia mau beriman dan beramal soleh, kata Allah, dia termasuk di sini. Lah termasuk ada yang Yahudi yang ada bersama dengan orang-orang Palestina itu, dia nggak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Israel itu. Meskipun dia masih agama Yahudi. Yang terakhir, masih 10 menit ya. Tidak mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Yuwadduna man hadallah. Engkau wahai Muhammad tidak akan menemukan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kok mereka itu menyayangi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya? Tidak mungkin. Seharusnya ketika orang itu beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka bertemu, saling membantu, saling memimpin, saling memberikan menjadi wali adalah orang-orang yang membawa agama Allah, bukan orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Walau kana aba'ahum au abna'ahum, meskipun mereka itu bapaknya, anaknya, au ikhwanahum atau saudaranya, au asyiratahum atau keluarganya. Kenapa? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Karena Allah sudah menetapkan dalam hati mereka itu iman. Masa orang yang beriman kok dia malah saudaranya orang-orang yang memerangi Allah? Kan lucu. Allah sudah tetapkan dalam dirinya itu iman. Wa ayyadahum biruhin minhu. Dan Allah kuatkan iman itu dengan spiritual, dengan roh yang ada dalam dirinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah masukkan mereka dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai khalidina fiha. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepadanya. Ulaika hizbullah. Mereka itulah golongan partainya Allah. Pilihannya Allah. Ala inna hizballahumul muflihun. Ketahuilah, golongan partai Allah, dia adalah orang yang akan menang. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, ketika kita memilih pemimpin, ketika kita memilih bersaudara dengan orang, ketika kita melakukan sesuatu, kita harus mengambil ayat ini sebagai pedoman. Kita lihat siapa mereka, siapa orang-orang yang di dekat mereka, siapakah yang menyokong mereka, apakah mereka memberikan kebaikan-kebaikan yang hakiki atau hanya kamul fase kepada kaum muslimin. Kita bisa melihat track recordnya. Karena itulah maka orang yang beriman, dia tidak mungkin dia berteman. Kalau berteman dalam rangka muamalah bolehlah ya. Tetapi memang kita harus memberikan pilihan yang bijak. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, memang dalam hidup ini kan kita harus memilih. Memilih mana yang terbaik untuk kita, untuk jamaah kita, untuk umat kita, untuk Islam, untuk kaum muslimin, untuk negara, untuk bangsa, dan untuk semuanya. Jadi di dalam membeli sesuatu saja, kita harus memilih, memilah dan memilih. Misalnya ya, terus terang ada produk-produk yang memang harus kita pilih. Kalau saya misalnya milih air saja, air,
antara produk yang dari tetangga kita. Saya kalau ke timur itu kan ada yang namanya di pinggir jalan itu sebuah minimarket namanya Bismillah. Kalau ke timur ya, nggak tahu ke barat sudah ada belum ya? Belum ada. Madura atau ke timur itu mulai dari Pasuruan, Sidoarjo ke sampai Banyuwangi itu milik dari pondok pesantren orang-orang kita. Itu dari Sidogiri. Nama airnya saja Santri. Sehingga yang kita minum adalah air yang nanti labanya itu masuk kepada kaum muslimin. Jangan minum air-air yang sembarangan yang labanya masuk kepada orang yang menghancurkan kita. Saya nggak tahu ini minum ini termasuk yang itu enggak. Kita rasakan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak kok. Semoga saja ini termasuk miliknya santri. Kalau bisa malah kita membuat sendiri. Di Tuban itu ada saudara kita membuat suli 5. Kalau di Jogja juga ada. Saya nggak mau yang aneh-aneh. Kita harus menghidupkan budaya kita sendiri. Kalau teman-teman membuat ada sabun, ada sampo, cari yang milik kita sendiri. Kita kuatkan. Nggak usah mencari milik orang lain. Apalagi malah memperkaya orang yang nanti akan justru membuat kita lemah. Ya, ini ekstrim Pak itu, bukan ekstrim. Ini seharusnya begitu. Gak ekstriman. Kalau bisa ya Namira punya air Namira, sabun Namira. Siapa investornya? Ya jamaahnya di sini investornya. Begitu ya. Jadi ini memerangi itu bukan hanya maksudnya adalah saling mencintai itu bukan hanya dalam rangka secara fisik. Kita ini perang ekonomi skala besar. 10 orang kaya di Indonesia itu siapa? Semuanya, enggak semuanya lah. 10 itu 9 adalah minhum, bukan minna. Hanya 1 yang orang Islam, yaitu Khairul Tanjung, nomor 7. Tertinggi berapa itu hartanya? Yang orang yang paling kaya itu nomor 1. Hartanya 300 triliun. Pernah lihat uang triliun? Itu kalau dibelikan dawet, kayaknya Lamongan dan sekitarnya itu kelem itu. Itu triliun, 300 triliun. Muhammadiyah saja dengan berapa ratus ribu hektar tanah mulai dari barat sampai timur, dengan kampus sekolahnya yang sekian banyaknya itu, dengan dana yang dimiliki di bank, Muhammadiyah itu hanya punya, semua dihitung itu kalau diuangkan itu menjadi 400 triliun cuman, padahal milik orang Sahara darat itu. Jadi kalau konglomerat pertama jadi ya bukan mereka ya, Muhammadiyah jadi ngono. 400 triliun. Cuman penggunaannya perlu dimaksimalkan lagi. Banyak wakaf-wakaf yang masih belum maksimal. Lah ini diantara kita, NU, Muhammadiyah, Persis, majelis-majelis ini, bagaimana kita saling mensupport untuk membentuk sebuah pergulatan ekonomi yang baik untuk umat kita. Ini yang masih belum terbangun ya. Dan kepemimpinan. Saya tidak akan masuk kepada politik terlalu jauh, nanti dikira kampanye ya. Nanti malah ditangkap nanti. Tapi paling tidak kita semua sama tahu apa yang harus kita lakukan, karena ini akan memberikan dampak ke depan yang lebih baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ada 5 ini kesimpulannya ya. Bagaimana kita agar mendapatkan ridho Allah? Yang pertama bertauhid dengan tauhid yang benar. Yang kedua adalah mentaati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga mengikuti sahabat, tabiin dan para ulama. Berislam itu harus punya
punya sandaran, punya sanad. Maksudnya ilmu itu memang banyak kita bisa cari di dalam Google, tapi Google itu menawarkan banyak pilihan. Kita bisa bingung dan bisa tersesat di dalam jalan yang tidak benar. Maka tetap perlu ada ulama yang kita percaya. Kemudian beriman dan beramal soleh. Dan yang terakhir adalah tidak mencintai orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Kita harus punya lingkungan sendiri bagaimana mengembangkan ekonomi, kepemimpinan dan lain sebagainya dalam rangka keutuhan umat Islam dan kebaikannya. Persis jam pas ya. Saya kira cukup itu. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian ya. Terutama untuk saya pribadi. Makasih. Semoga bertemu dalam kesempatan yang lebih baik ya. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah binas siratal mustaqim. Nasrunallah fathun qarib. Saya akhiri dengan pantun Kelamongan jalan ke alun-alun. Cukup sekian apa yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.